Shalom. Ya, yang terasa ya, ini persekutuan iman hatiku yang terakhir di tahun ini. Pada bulan 12 kita off dulu, persiapan buat Natal. Puji Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan lewat visi kepada kita semua di Pondok Anggur Generasi Yosua itu bisa kita lakukan. Dan saya berharap ada perubahan dalam cara berpikir kita, ada perubahan dalam cara kita menyikapi hidup ini, ada perubahan di dalam kita menjalani kehidupan. Ada satu nyanyian yang saya mau kita nyanyikan ya. Itu tentang firman Tuhan. Semakin hari di saat saya semakin diubahkan oleh Tuhan, sama istri, sama anak, sama teman-teman semua di sini, dan proses on progress. Semakin terasa bahwa firman Tuhan itu benar-benar adalah sesuatu yang bisa mengubahkan hidup kita. Tapi dengan catatan, kalau kita buka hati. Menaikkan satu pujian itu, ini ya boleh cari lagunya ya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama yuk kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha
Cuma untuk saya diingatkan bahwa ini adalah PIH yang terakhir di tahun 2025. Saya melihat betapa Tuhan itu luar biasa baik buat kita. Kalau kita membuka hati kita dan melihat apa yang telah Tuhan lakukan, satu yang paling baik yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kesempatan. Karena kesempatan itu tidak akan selalu ada. Kesempatan itu suatu saat akan berakhir. Kosansan kesempatan sudah berakhir. Ingat banget PIH yang terakhir dia duduk di situ, melihat terus ke sini. 21 hari yang lalu dia masih ada. 21 hari kemudian dia sudah tidak ada. Dan mungkin suatu saat kesempatan kita juga akan habis. Kita nggak tahu kapan. Tapi biarlah kita selalu berjaga-jaga, selalu bersiap sedia. Sebab kedatangan Tuhan sama seperti pencuri. Itu bisa berbicara dia datang yang kedua kalinya, atau bisa juga berbicara hidup kita itu akan selesai. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau firman Tuhan itu selalu menjaga kita, saya percaya akan ada selalu suara Roh Kudus yang connect dengan firman Tuhan, yang akan selalu mengajar kita, mengingatkan kita, menegur kita, untuk kita mau berubah. Supaya apabila waktunya tiba, kita tidak takut, kita malah bersuka cita, karena kita akan ketemu dengan Bapa kita, Pencipta kita. Itu tadi makanya saya ingatkan lagu itu, firman-Mu berkata kau akan besertaku, maka kuatlah dalam jiwaku. Amin. Mau berjaga-jaga? Harus ya. Harus mau berjaga-jaga. Judul persekutuan iman hatiku ini kemarin adalah yang terutama jangan diabaikan. Ada hal-hal yang jadi utama di dalam kekristenan itu, tapi sering diabaikan oleh kita yang sudah menerima anugerah Tuhan. Pertama kita buka di Matius pasal 23 ayat 23. Boleh ditampilkan? Ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan cinta kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang paling sering diabaikan yang mau saya angkat pada hari ini, saya dapat ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah dari Matius pasal 23 ini. Ada dikatakan di situ yang terpenting yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Artinya apa? Pada saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat kita mengakui bahwa Dia itu adalah Tuhan kita, maka harusnya itu yang menjadi skala prioritas kita itu adalah yang namanya keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Saya banyak merenung teman-teman. Tadi saya katakan kita jauh dari kata sempurna, kita jauh dari kata kudus, kita jauh dari kata seperti anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Enggak lah. Kita lihat kehidupan kita pasti banyak kekurangan. Dan kita masih bisa jatuh dalam dosa, bahkan kita masih bisa berdosa. Tapi yang membedakan adalah kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang mau diajar oleh Tuhan, maka pasti akan ada suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Pasti.
akan ada pengertian-pengertian yang datang dari Tuhan, akan ada transfer-transfer pemikiran dari Tuhan lewat firman-Nya di dalam pikiran kita. Dan kalau kita menerimanya, otomatis kita pasti akan berubah sesuai dengan pikiran Tuhan tersebut. Contoh adil ya. Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu setia. Dan kalau kita bicara keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, itu kita berbicara bagaimana hubungan kita tuh dengan sesama manusia. Gak mungkin kita berperkara tentang keadilan, belas kasihan dan kesetiaan itu kepada Tuhan. Kita yang butuh keadilan Tuhan, kita yang butuh belas kasihan Tuhan, kita yang butuh kesetiaan Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh keadilan kita, bukan Tuhan yang butuh belas kasihan kita, dan bukan Tuhan yang butuh kesetiaan kita. Tapi kita yang butuh. Sementara kalau kita memberikan persepuluhan dari selasi, adas manis dan cinta, itu bukan berbicara kita melakukan itu untuk sesama kita. Pada saat kita berbicara orang Farisi dan ahli Taurat, mereka melakukan itu untuk Tuhan. Mereka melakukan itu seakan-akan mereka sudah melakukan suatu bentuk pelayanan yang paling tinggi kepada Tuhan dengan dia menerapkan itu. Ini yang saya lihat sekarang, bagaimana banyak sekali di antara anak Tuhan yang dia sama seperti orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut. Mereka tidak mau berubah, tapi mereka berusaha. Kalau dalam pengertian saya itu, mereka berusaha untuk membohongi Tuhan dan membohongi hati nuraninya sendiri. Dia berkorban, dia berlomba-lomba untuk membayar, memberikan uangnya buat pelayanan. Apakah itu perpuluhan, apakah itu korban sulung, apakah itu persembahan khusus. Dan dia dengan sangat yakin berpikir bahwa kalau dia melakukan itu semua, maka bereslah hidup dia itu di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita lihat yang tadi dikatakan, Tuhan mengecam orang Farisi dan ahli Taurat dan berkata, yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yang terpenting di dalam hubungan kita dengan sesama manusia itu kita abaikan. Kita seakan-akan ingin menyogok Tuhan dengan persembahan kita. Kita seakan-akan bisa mencuci kehidupan kita dengan uang kita, dengan harta kita. Kita seakan-akan bisa memberikan apapun yang kita miliki dan kita berikan kepada Tuhan. Tetapi saat kita berhubungan dengan sesama kita, kita tidak perbaiki itu. Kita tidak ubah itu. Sehingga dikatakan Tuhan pada saat tadi dikatakan, lihat firman di Matius 23, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi kalau buat kita di sini, kalau gitu kan prioritasnya yang mana? Kita lihat dulu ayat 24. Yang mana? Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Saya ulang. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, ini kembali lagi menyangkut kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Ada minuman masuk nyamuk, kita buang. Tetapi ada unta di dalamnya kita telan.
Artinya apa? Kalau kita bicara nyamuk itu adalah ketidaktaatan. Kalau kita konteksnya ayat 23 tadi, ketidaktaatan dalam membayar persepuluhan tadi. Gak boleh tidak taat, harus taat. Diumpamakan seperti nyamuk. Kalau kita tidak taat, maka kita seakan-akan menelan nyamuk itu. Kita langsung buang, aku tunjukkan ketaatanku. Tetapi satu hal lagi, kalau kita bicara unta itu adalah ketidaktaatan dalam melakukan keadilan, di dalam melakukan belas kasihan, dan melakukan kesetiaan. Lebih besar dari nyamuk tadi. Harusnya kalau memang nyamuk itu kita tapiskan, unta itu pun kita akan buang. Tetapi mereka tidak bisa melihat unta tersebut. Satu keanehan di dalam kehidupan kekristenan sekarang ini adalah begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa melihat unta. Yang artinya ketidaktaatan di dalam melakukan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita bisa nyaman, kita worship, kita bisa nyaman, kita taat dalam melakukan apapun yang Tuhan katakan. Ayo berikan korban, berikan persembahan, berikan apapun. Tetapi kita tidak menyadari bahwa di saat kita memperlakukan sesama kita dengan tidak adil, tidak ada belas kasihan, tidak ada kesetiaan di situ, itu seakan-akan menggugurkan semua apa yang kita lakukan tadi. Itu yang kita namanya ditelan untanya. Dan dia tidak tahu bahwa dia sudah menelan unta tersebut. Itu menjadi bahan perenungan saya. Kenapa bisa ya? Coba kita renungan ya teman-teman ya. Kok bisa sih kalau kita doa setiap hari, kita baca firman Tuhan setiap hari, kok bisa kita tidak tahu kalau kita itu salah? Kok kita bisa tidak tahu kalau kita itu sudah berbuat tidak adil sama orang, sudah menyakiti orang, sudah melukai hati orang, sudah melakukan kecurangan kepada orang, entah siapapun orang tersebut, sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar-benar menunjukkan ego kita yang begitu luar biasanya. Apapun dalam bentuk ego itu, kenapa kita bisa nggak menyadarinya, teman-teman? Kenapa di saat kita berbaca firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu selalu nyasar ke orang lain terus, tidak pernah nyasar ke diri kita? Dan kita tidak tahu akan hal itu. Coba renungkan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa di saat kita menyembah, di saat hati kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tetap nekat menyembah? Kenapa? Renungkan. Makanya kalau saya amati teman-teman, orang-orang yang seperti itu tadi, mungkin masih ada sedikit nurani dalam hatinya, dia tidak nyaman, dan dia melakukan ketaatan tadi seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Aduh, adalah, saya percaya banget. Selain Roh Kudus, setiap manusia itu punya hati nurani. Kalau kita bicara hati nurani itu adalah sesuatu bentuk di dalam jiwa kita yang mengajarkan kebaikan. Yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun dia punya hati nurani. Ada ketidaknyamanan itu dan dia berusaha menyampingkan segala ketidaknyamanan itu dan dia melakukan kebaikan dengan persembahan, dengan pelayanan, dengan bentuk kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Tapi kan Tuhan nggak bisa dibohongi. Ya, Tuhan nggak bisa dibohongin. Jangankan Tuhan, hati kita pun nggak bisa dibohongin kok. Adalah saat kita menjelang tidur itu tiba-tiba ada yang bersuara di dalam hati kita. Hanya bedanya kalau kita terlalu sering menepis itu, maka kita akhirnya lama-lama sudah tidak bisa lagi merasakan itu Baal. Ya, kalau anak narkoba kan dulu begitu ya, dulu makainya satu paket pahe gitu ya. Ya, paket hemat, lama-lama nambah setengah G, 1 G, lama-lama 2 G, kan nambah terus kan, Baal kan. Sedikit masuk udah nggak ngefek lagi, teguran halus udah nggak ngefek lagi.
Sehingga artinya bicara unta itu akhirnya menjadi munafik. Makanya tadi Tuhan bilang, hai kamu orang-orang munafik. Kita pasti semua pernah munafik. Atau bahkan mungkin pada saat ini kita juga masih dalam posisi munafik. Saya nggak mau dalam posisi munafik terus-terusan. Saya mau belajar untuk terus belajar sedikit demi sedikit melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan apa yang diberikan di dalam hati saya. Tapi kalau tidak, di hari ini saya ingin berbicara, sesuatu yang diabaikan itu adalah bagaimana kita berbuat kepada sesama kita. Tadi kan saya tahu, kalau itu prioritas yang mana? Maaf kalau saya mau katakan, mungkin ada orang yang bilang yang penting ke Tuhan dulu. Saya bilang tidak, sesama dulu. Karena sesama itu yang kelihatan, sesama itu yang ada. Kan iman kita ke Yesus kan, betul nggak? Iman kita ke Yesus. Jadi masalah iman kita tidak perlu kita perdebatkan lagi. Iman kita ke Yesus, tapi dalam prakteknya kita berikan ke Tuhan atau kita berikan kepada sesama kita. Ya tentu kepada sesama kita, karena itu yang ada sekarang. Itu prioritasnya. Kalau ini kita lakukan, tidak akan ada banyak lampu kaitan. Gereja tentu menjadi suatu tempat yang hidup, yang nyaman. Orang bisa merasakan kasih Tuhan. Saya sering kalau ketemu orang, kok justru kepahitannya sama gereja? Kok kepahitannya sama persekutuan? Kok kepahitannya sama orang Kristen? Itu tadi. Sehingga kita tuh dicap orang, sama aja. Saudara sadar nggak? Ada satu orang dari Chicago, namanya Anton LaVey. 30 April 1966, dia mendirikan gereja setan yang modern. Ya. Anton LaVey. Bapaknya seorang Yahudi, bapaknya juga seorang, ya kalau namanya Yahudi berarti paham ya tentang yang namanya Taurat. Dan Anton LaVey ini seorang musisi, dia seorang pianis, kayak Bang Billy itu pianis tuh. Ya. Nah anggaplah seperti ini Anton LaVey. Bukan udah jadi gereja setan, bukan. Di saat dia lagi main piano, ting 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 gitu kan ya. Praise tadi kan. Oh Jeremy gini main bass kan. Dong. Ya. John di belakang, wah Yesus gitu kan. Maria jingkrak di sini gitu kan. Tetapi di kotanya pada saat hari-hari karnaval, orang-orang yang dia lihat ada di situ juga. Orang-orang yang dia lihat worship, orang-orang yang dia lihat menyembah, orang-orang yang dia lihat duduk mendengarkan firman dengan begitu alimnya. Jadi pada saat ada karnaval, gimana kok karnaval di sana beda ya sama karnaval 17 Agustus di sini kan, jauh dibayangkan seperti itu. Karnaval di sana tuh bebas nari-nari dengan pakaian minim-minim, pesta miras dan semuanya, pesta kota. Dan orang itu ada di situ. Sehingga dia berkata begini gitu, kalau memang kalian menyukai seperti itu, kenapa harus mengikuti ibadah seperti di gereja yang ada, yang kalian ikutin sekarang gitu? Mendingan kita dirikan aja gereja setan gitu loh. Dan dialah yang awalnya membuat Satanic Bible yang modern. Bukan saya katakan sebelum dia ada gereja setan, tapi gereja setan modern itu adalah dia, Anton LaVey. Ngeri ya dampaknya ya. Kita kan juga sama. Apalagi kalau kita yang sudah melayani, apalagi kalau kita yang sudah ikut Tuhan, kita tuh dilihat baik oleh manusia, baik oleh Tuhan. Jadi janganlah kita mengabaikan yang namanya tadi kasih, keadilan, dan belas kasihan kepada sesama kita. Bukan berarti kita memberikan persepuluhan itu tidak bagus, tidak. Nggak dikatakan seperti itu, bagus. Bukan berarti pelayanan itu tidak bagus, itu bagus. Kata siapa nggak bagus? Ya bagus lah. Ya. Tetapi bukan itu yang terutama.
Yang pertama itu adalah saat kita benar-benar menjalankan apa yang Tuhan mau dengan kehidupan kita sesama. Itu yang pertama ya teman-teman. Kita lihat yang kedua, Matius 28 ayat 20, ini ya tolong. Ada tulisannya. Tinggal iya aja gitu. Oke, saya lihat. Udah ada ditayangan di situ. Oke, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada kata ajarlah mereka. Ingat Imam Amanat Agung ya. Pergilah ujung-ujung bumi, beritakanlah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Yang sering sekali kita abaikan di sini adalah bagaimana kita melakukan penginjilan, teman-teman. Mengajar orang itu penginjilan. Orang datang punya masalah, sharing sama kita, situ kesempatan kita nginjil. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau penginjilan itu juga hanya berarti, waduh, aku harus hafal nih ayat firman Tuhan nih. Aku harus tahu nih gimana caranya dia supaya lahir baru, gimana caranya dia supaya nanti dia mau dibaptis, gimana caranya dia nanti supaya dia bisa mau ikut Yesus. Gak usah begitu. Gak usah begitu. Tetapi ajarlah orang yang ada di sekitar kita siapa Yesus itu. Yesus dia sebagai Tuhan, apa yang Yesus lakukan kepada kita, dan apa yang Yesus bisa lakukan kepada orang itu. Saya suka melihat teman-teman, di luar ibadah, begitu kita bergaul, kita ketemu sama teman, kita mungkin punya komunitas ya. Kita mungkin komunitas sepeda atau komunitas skateboard mungkin ya. Sebenarnya itu peluang kita untuk bisa menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang saya sering dengar adalah setiap anak-anak Tuhan yang bertemu dengan komunitas-komunitas itu, mereka jarang sekali yang memberitakan siapa tuh Yesus. Mereka akhirnya larut dengan komunitasnya. Jadi kalau dia misalnya komunitasnya motor, dia akan larut dengan motor itu. Motor itu bagus ya, merek ini bagus ya, CC-nya ini loh, ini bagus tuh, pakai ban ini, trek-trekannya di sini, di situ, semua segala macam gitu. Dan sampai selesai, sampai bubar, itu terus yang dibahas. Begitu juga mungkin misalnya komunitas sepeda, kita ketemu, percayalah teman-teman, pada saat kita sudah lahir baru terima Yesus, Tuhan akan kirimkan orang-orang dalam kehidupan kita, orang yang punya beban, orang yang punya masalah. Dan sering sekali dimanapun kita berada, itu peluang kita untuk bisa mengajarkan kebaikan Tuhan. Kita bisa mengajarkan bagaimana ada jalan keselamatan yang akan bisa menyelamatkan dia. Saya nggak berbicara untuk dia dipulihkan itu disembuhkan itu, atau apapun bentuk kebaikan-kebaikan Tuhan, itu kan hanya bonus. Yang paling utama itu kan keselamatan. Ada nggak gitu kerinduan kita untuk memberitahu kepada orang, bro, sister, kok, cik, bapak, ibu, kakak, teteh, atau siapapun, hidupmu bagaimana? Hidupmu hancur, kok nggak punya Tuhan? Ceritakan hidup kita, saya dulu seperti apa, mengalami kehancuran, mengalami kerusakan, mengalami keminggeran sampai kerendahan diri yang paling bawah. Tapi saat Yesus datang, masalah tidak langsung selesai, tapi muncul pengharapan yang baru, muncul suatu gairah hidup yang baru. Hidup itu jadi serasa punya tujuan, tidak lagi seperti mengawang-awang yang tidak jelas gitu. Masalah belum selesai, tapi saya jadi semangat menjalani hidup, dan pada saat saya menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, saya melihat bagaimana sedikit demi sedikit Tuhan bekerja membentuk menjadi hidup yang baru. Tapi yang saya lihat tidak. Seakan menjadi keengganan bagi kita untuk bagaimana menceritakan siapa Yesus sebenarnya.
Saya nggak bilang yang radikal. Dulu ada teman saya radikal gitu ya, dia di jalan-jalan. Saya nggak setuju seperti itu, bukan begitu. Tapi ceritakan apa yang Tuhan bentuk, Tuhan ajarkan di dalam diri kita, di kantor, dimanapun. Saya sekarang sama istri, tapi saya bilang siapapun yang saya temui, saya akan injili. Nggak peduli saya apakah dia dalam Tuhan, tidak dalam Tuhan, dia pendeta atau bukan pendeta. Apalagi setelah saya dapat pesan, visi dari Tuhan, bahwa yang kami lakukan di sini adalah menginjili kembali orang Kristen. Karena ternyata justru orang Kristen yang akan paling banyak terhilang nanti, dibandingkan sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan, diinjili terima Tuhan, tiba-tiba kesudahannya tiba, malah dia yang akhirnya mendapatkan tempat di sebelah Bapa. Makanya dikatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Kenapa bisa yang terdahulu menjadi terkemudian? Karena sudah ada perubahan dari cara pandang dia, teman-teman. Sudah tidak fokus lagi ke Tuhan. Kalau sudah tidak fokus ke Tuhan, iblis akan giring kita untuk melihat kepada diri kita. Dan saat kita melihat ke dalam diri kita, baru dia akan tampilkan, dia punya stok banyak. Ayo, pengen apa? Kamu pengen kaya raya? Oke, aku punya nih Mamon. Kamu pengen apa lagi? Dagon, Baal, Baphomet. Teman-teman tahu di kalangan Hollywood banyak yang menjual jiwanya demi sukses? Pernah tahu, Angel? Belum pernah? Kasihan deh. Nanti ya kuliahnya menjual jiwanya demi sukses. Dia tahu ini orang pengen sukses, ini orang pengen kaya, ini orang pengen terkenal, ini orang pengen apa lagi. Di saat orang itu memandang kepada dirinya sendiri, apa yang menjadi kebutuhan dalam dirinya sendiri, iblis akan langsung menyediakan. Ini banyak pikiran kita. Makanya tadi saya katakan, justru orang Kristen yang akan banyak terhilang. Dan maaf kalau saya mau katakan, orang Kristen yang terhilang itu justru yang banyak itu yang sudah melayani. Bergeser sudut pandangnya. Dia sampai gini ngeliatin saya, yang itu bang. Ya, fakta. Makanya cara kita untuk tidak kehilangan fokus menginjil, ceritakan siapa Yesus. Karena kalau kita menceritakan Yesus, kalau hidup kita tidak benar tuh gak enak. Gak enak teman-teman. Hidup gak benar, hidup berzina. Tapi ngomong kepada orang jangan berzina tuh gak enak. Rumah tangga berantakan, tapi nyuruh kepada keluarga-keluarga, ayo kalian harus rukun, itu gak enak. Walaupun ada level yang lebih tinggi lagi, dia bisa dengan enak memberitahukan seperti itu, tapi dia tidak seperti itu. Itu yang lebih parah lagi teman-teman. Kemunafikan adalah level itu, level dewa. Tapi kalau kita tuh saya pikir masih belum seperti itu. Makanya saya bilang, saya mau siapapun saya ketemu, kadang-kadang istri saya tuh harus ngerem ya. Ngomongnya panjang banget, karena saya tahu waktunya sebentar, terserahlah saya bilang. Yang penting saya sudah mengingatkan pada hari ini. Dan saat saya mengingatkan kepada orang lain, pada saat itu juga saya harus diingatkan untuk diri saya sendiri. Terus saya menjadi pribadi yang lebih baik. Kita lihat di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama nih ya, tolong tampilkan. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Dapat? Oke. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kembali lagi ada kemunafikan di situ. Ayat 2-nya nih. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi tadi dikatakan kalau di ayat yang pertama itu disuruh apa tadi? Tampilkan lagi yang pertama. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat
dan segala macam kemunafikan. Kalau saya mau katakan segala kejahatan itu jelas. Kalau kita ada di gereja, kejahatan itu jelas. Misalnya, dia adalah rampok gitu. Akan jelas kelihatan. Dan kemungkinan besar si perampok itu juga nggak akan ke gereja. Kemungkinan besar. Pemampok juga jarang ya ke gereja ya, benar ya? Karena sebenarnya males ya, nggak enak ya dengar firman itu ya. Walaupun saya dulu pernah ngeganja, saya ke gereja di Medan Plaza. Dan itu kalau saya ingat sekarang memalukan sekali. Dari awal ibadah sampai akhir saya ketawa terus. Ya. Yang malu teman saya yang ngajak saya sih nggak sadar. Ya. Segala tipu muslihat. Itu juga agak sulit ya. Cong-tipu itu ya. Ya. Biasanya ada malas juga ke gereja. Walaupun ada, tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Ya. Ada, tapi nggak terlalu banyak. Dibandingkan orang yang merampok, mencuri, membunuh, dan apapun, masih lebih banyak tipu muslihat. Dan segala macam kemunafikan. Nah ini banyak. Rampok nggak akan ada di sini. Pencuri nggak akan ada di sini. Melayani nggak akan ada. Pencuri nggak akan ada, berkhotbah itu jarang. Ya kecuali mencurinya tuh udah korupsi ya. Itu beda. Ya. Apalagi tadi melakukan tipu muslihat itu berat gitu. Tapi kalau kemunafikan bisa ada di sini, bisa menyampaikan firman, bisa ngedoain orang dan berani ngomong sama Tuhan, itu bedanya. Kemunafikan. Dan kita dikatakan harus buang itu. Artinya belajar menjadi orang jujur, teman-teman. Kenapa sih takut banget jadi orang jujur? Karena saya berpikir gitu, kenapa ya orang lebih memilih munafik? Sebenarnya dia bukan dia tidak tahu dia salah, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau jadi orang benar. Dia tidak mau jadi orang jujur. Nah pertanyaannya, kenapa tidak mau jadi orang jujur? Kenapa tidak mau jadi orang yang apa adanya di hadapan Tuhan? Kalau kita tahu juga Tuhan bisa tahu, walaupun kita tutupin seperti apa, Tuhan juga tahu isi hati kita. Tapi kenapa kita tidak mau jujur di hadapan Tuhan dan kita akui kita salah dan Tuhan aku mau bertobat gitu? Kenapa? Dan itu memang membuat kita jadi menghalangi kita untuk melihat kebenaran Tuhan. Disuruh buang gitu. Ya, boleh dikatakan lagi kedengkian dan fitnah. Menurut saya kedengkian dan fitnah juga tidak seberapa banyak dibandingkan orang-orang yang munafik. Munafik itu ngeri loh teman-teman. Ya, itu yang menghambat kemajuan kita di dalam Tuhan. Itu yang menghambat pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Itu yang menghambat visi Tuhan untuk bisa kita jalani. Itu yang membuat orang itu bosan, membuat orang itu jadi seperti suam-suam kuku. Itu yang membuat seseorang itu akhirnya udahlah jalanin aja. Tapi kalau kita mau bereskan kemunafikan itu dan kita mau belajar untuk kita benar-benar Tuhan, aku mau tanggalkan. Oke Tuhan, aku munafik, tapi aku mau belajar, mau berubah. Percayalah, hidup pasti akan berubah. Ada gairah baru, ada semangat baru karena Tuhan berikan visi yang baru dalam kehidupan kita. Udah pasti itu. Tujuan kita tuh jadi jelas. Walaupun kita punya banyak kelemahan, banyak kekurangan, kita mungkin sakit, kita mungkin tidak punya uang yang banyak, tapi ada semangat karena ada sesuatu yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bisa kita mau membuang yang namanya kemunafikan itu. Dan baru akan ada kemajuan sedikit demi sedikit, teman-teman. Itu jadi perbedaan. Ayat 2-nya nih ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Bayi. Saya pernah lihat video ya, kalau bayi yang baru lahir itu ditaruh jadi perut ibunya ya. Dia akan mencari ya. Dia akan mencari air susu itu. Kita mencari Tuhan. Makanya jangan suka terjebak. Tuhan, aku cari wajah-Mu loh. Kamu munafik, gimana cara mencari wajah Tuhan? Gak akan dapat teman-teman. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, temukan apa? Jawab-Mu.
Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Asik. Nggak diterusin ah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita nangis, tapi ternyata ada lagi kemunafikan di hati kita. Apa itu lagi kemunafikan? Di saat kita lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba diingatin, kamu hatimu gak beres sama orang itu. Bereskan, sambil kita nyanyi tadi. Gak mau, pura-pura gak tahu. Gak dapat apa-apa. Pujiannya indah, ya. Didengar orang, mantep bos. Bahkan kadang paling mengerikannya kalau seorang musik leader tiba-tiba diomongin, bro, waktu lu tadi muji nyembah, enak lu ngangkat. Sementara kita tahu, hati bocah munafik kali ini. Ya. Itu sering kejadian. Dalam hati saya, berarti lukanya munafik juga sampai nggak tahu gitu ya, bahwa nggak ngangkat sebenarnya gitu. Saya yang nggak ngangkat, orang lain bisa ngangkat itu terserah. Tapi jangan selalu mengukur seperti keharmonisan vokal, keharmonisan musik dan yang lainnya seakan-akan kita tuh beres di hadapan Tuhan. Enggak. Sedikit lagi mengkamilkan seluruh adonan. Dan kalau kita nggak bereskan itu, maka virus itu akan masuk kembali menguasai kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita kalau kita tidak membereskan. Tuhan senang kepada orang berdosa. Dia selalu mencari orang berdosa. Orang berdosa dia akan cari itu, seperti perumpamaan 1 ekor domba dan 99 dia cari, tapi artinya domba itu memang sudah diam, sudah terjepit, sudah banyak akar-akar, duri-duri yang membuat dia terhimpit dan dia tinggal nunggu gitu. Tapi kalau munafik nggak seperti itu. Munafik pada saat datang dia tolak, nggak mau. Nggak mau. Atau pada saat dia diambil oleh gembala yang agung itu, dibawa ke kiri, nggak mau ke kanan, tarik-tarikan sama Tuhan gitu. Akhirnya kata Tuhan, udah, kamu menutup pintu hatimu. Makanya saya bilang, masih bersyukur kita masih ada kesempatan lagi. Kesempatan kita itu yang paling berharga saat ini. Ayat 3 ini ya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Boleh 1, 2, 3-nya tanyakan ya. Kita baca ya. Satu Petrus pasal yang kedua, 1, 2, dan 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Terus, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Terus, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalau saudara bacanya itu, ini yang pertama. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ayat 1-nya ya. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita semua di sini sudah memperoleh kebaikan Tuhan nggak sih? Sudah kan? Sudah. Buang. Jadi seperti bayi yang selalu haus akan firman Tuhan.
Firman Tuhan yang bukan untuk orang lain, tapi firman Tuhan yang untuk diri kita, untuk mengubahkan kita. Jangan lupakan memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Jangan lupakan penginjilan. Yang ketiga, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, yang paling sering diabaikan di poin yang ketiga ini adalah kebenaran, teman-teman. Kebenaran. Buka Yohanes pasal 8 ayat 31. Ini paling sering. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terus, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang paling sering diabaikan kita adalah kebenaran. Kita selalu diajar, kau menyembah itu seperti apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah jika kita tetap di dalam firman Tuhan, dan dari situ kita akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Yesus akan memerdekakan kita. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah menyembah di dalam roh dan jiwa kita, hidup kita yang sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan. Sudah dimerdekakan dari apapun, yang tadinya pemabuk sudah tidak mabuk lagi, tadinya kasar tidak kasar lagi, yang tadinya sompral mulutnya tidak sompral lagi, yang tadinya munafik tidak munafik lagi, dan semua apapun buah-buah kedagingan dalam diri kita, kita tanggalkan semuanya. Saya tidak katakan dia tidak akan tumbuh lagi, pasti akan tumbuh lagi, tapi kalau kita selalu connect sama Tuhan, pasti Tuhan akan ingatkan kembali, hati-hati, ini mulai tumbuh. Oh iya, aku tidak mau Tuhan, aku minta ampun Tuhan, aku bereskan Tuhan, aku mau bangkit lagi Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Kebenaran. Dan sekarang, kalau dikatakan Yohanes 4 ayat 23 gitu, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, penyembah-penyembah yang merdeka gitu. Kamu nggak merdeka, gimana bisa menyembah di dalam roh? Kalau masih mata duitan, gimana bisa menyembah di dalam roh? Kalau masih egois, gimana bisa menyembah di dalam roh? Gak bisa. Kalau masih pilih-pilih kasih, kalau masih rasis, kalau masih membeda-bedakan si kaya dan si miskin, bagaimana bisa menyembah di dalam roh? Makanya saya ingin ngajarin teman-teman gitu ya, nggak seperti itu. Jangan dulu bicara rohnya lah, kebenarannya dulu lah. Kamu benar-benar mengizinkan kemerdekaan firman Tuhan itu memerdekakan kamu nggak? Kalau kamu mengizinkan firman Tuhan memerdekakan kita, baru kita bisa menyembah di dalam roh. Nah sekali lagi, bicara kebenaran itu akan selalu berhubungan dengan manusia, bukan Tuhan. Roh dengan Tuhan, kebenaran dengan sesama kita. Tuhan selalu memberikan satu vertikal horizontal, itu udah pasti dimanapun ada seperti itu. Makanya Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu adalah hukum yang terutama. Dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Kita abaikan. Dan orang-orang yang merdeka pasti akan memiliki hati yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati yang bisa melihat dan mengakui kesalahannya dan akhirnya bertobat. Kalau kita masih sombong, nggak akan bisa bertobat. Kita akan tolak terus itu. Dan orang yang tidak merdeka tidak mungkin bisa menyembah di dalam roh. Orang yang tidak merdeka, penyembahannya tuh zero, zone, kosong. Mau sebagus apapun suaramu, mau sebagus apapun permainan musikmu, mau sebagus apapun khotbahmu, mau sebagus apapun pelayananmu, kosong. Penyembahan kosong sama dengan tidak menyembah sama sekali. Ironis, di saat kita merasa kita menyembah Tuhan, di mata Tuhan, kita tidak melakukan penyembahan sama sekali. Dan tidak menyembah sama dengan tidak bertobat. Orang yang tidak mau menyembah Tuhan, sesungguhnya dia tidak bertobat. Dan tidak bertobat berarti sama dengan hukuman kekal. Ada urutannya.
paling banyak yang harus diinjili sekarang itu adalah orang Kristen. Kita terbiasa dengan retorika-retorika yang meninabobokan kita. Dan sekali lagi saya mau katakan, itu tanggung jawab pemimpin. Pemimpin itu harus mengingatkan kita. Makanya saya ingin di Persekutuan Iman Hatiku, kami selalu ingin mengingatkan. Mungkin tidak banyak, tapi tidak ada yang diingatkan. Supaya mungkin di saat kita tidak diingatkan oleh orang di sekitar kita, tapi di sini kamu diingatkan. Orang yang melihat di video, di YouTube, di Instagram, di Facebook, mereka diingatkan. Kan katanya waktu Tuhan sudah dekat. Ayo, jangan abaikan itu tadi. Jangan abaikan yang namanya keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Jangan abaikan yang namanya penginjilan. Dan yang ketiga, jangan abaikan yang namanya kebenaran. Saya rindu teman-teman pada saat nanti kembali, doa di kamar, doa di gereja, doa di persekutuan, mainnya di mana-mana. Kita tuh mau belajar terbuka di depan Tuhan. Tuhan, ini aku banyak salah, munafik, gak mau ditegur, sombong. Tapi Tuhan, aku mau lepaskan itu semua. Saya undang pemain musik. Saya berharap kita bisa respon teman-teman ya. Gak ada gunanya kita pertahankan sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita. Justru kalau kita berubah, nanti Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik. Percaya omongan saya. Saya merasakan sendiri soalnya. Istri saya merasakan, anak kami merasakan. Ada hal yang baru yang Tuhan berikan saat kita mau berubah. Akhirnya saya jadi mengerti kenapa ya selalu terlalu banyak kita suka kesal sama orang, sebel sama orang. Karena kita nggak ngeliat Tuhan. Cobalah kalau kita lihat Tuhan, pasti nanti begitu kita kesal, udahlah. Penguasaan diri kita akan semakin lebih kuat. Dan kasih kita tuh akan semakin lebih muncul lagi. Dan tanpa sadar kita berubah. Keren Tuhan. Kuncinya adalah kita mau apa tidak. Jangan abaikanlah. Ku tahu hidupku adalah lagu
ciptakanku. Tak kau pandang hina
Mustahil. Di antara kami banyak sekali yang punya beban, punya masalah Tuhan. Seakan berkata tidak mungkin, tidak ada titik terangnya, tidak ada jalan keluarnya. Mustahil. Tapi bila hari ini kami mau belajar, kami mau memakai iman kami. Iman yang percaya bukan karena melihat Tuhan. Iman yang hanya benar-benar percaya berdasarkan perkataan firman-Mu saja Tuhan. Kami tidak mengerti, tapi kami tahu Tuhan kami mengerti. Kami tidak paham, tapi kami tahu Tuhan kami sangat paham tentang hidup kami. Kami letakkan iman kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan kami, sembuhkan hati yang pahit, sembuhkan hati yang telah membeku. Buat kami percaya kepada janji firman-Mu yang ya dan amin, pasti tergenapi dalam setiap hidup kami. Keluarga kami, orang tua kami, papa mama kami Tuhan, kami minta diubahkan. Kami ingin keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis kembali Tuhan. Istri kami, suami kami, anak-anak kami yang selama ini rusak oleh tipu daya si iblis, kami ingin dipulihkan Tuhan. Dan itu terutama dimulai oleh diri kami sendiri ya Tuhan. Kami yang pertama mengambil keputusan untuk minta Tuhan pulihkan. Dan kalau kami dipulihkan, kami percaya orang yang kami cinta dan kami kasih juga pasti akan Kau pulihkan Tuhan. Satu orang diselamatkan, maka sisi rumah juga akan diselamatkan. Itu janji firman-Mu ya Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu, pasti tergenapi buat keluarga kami, pastikan terjadi dalam kehidupan kami. Kau tidak bisa dihalangi oleh kuasa apapun juga. Asal kami bersandar kepadamu, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Itu janji buat kami, oh, dan kami pegang itu Tuhan. Percaya kepadamu Tuhan Yesus. Oleh hati kami semua dengan segala macam pergumulan, biarlah hati mereka hari ini sudah dilembutkan untuk siap ditaburi lebih lagi oleh perkataan-perkataan firman Tuhan. Ibadah mungkin selesai hari ini, tapi keseharian kami bersama dengan Tuhan tidak akan pernah selesai. Dimanapun kami melangkah, kami mau selalu bersama dengan Tuhan. Tidak pernah mau lepas dari Tuhan, tidak pernah mau lepas dari memandang Tuhan. Karena kami tahu kami butuh sekali Tuhan, butuh sekali Engkau. Kau yang bisa membuat damai sejahtera itu muncul, hidup kembali di hati kami. Kami mohon Engkau Tuhan. Terima kasih. Aku sudah melakukan tugasku menyampaikan firman Tuhan. Aku di sekolah sekarang bekerja terus untuk menyempurnakan setiap penyampaian firman yang sangat terbatas tadi. Terima kasih buat malam hari yang luar biasa indah ini. Kami berikan segala ucapan syukur, doa, pengharapan, dan cinta kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami begitu ajaib dan luar biasa. Sama-sama katakan, amin. Yesus kami. Puji Tuhan, semua diberkati, amin. Silakan duduk, saudara. Sedikit pengumuman bahwa